informasi selanjutnya, dampak pandemi begitu dirasakan seorang nenek berusia 75 tahun yang tinggal seorang diri di Madiun, Jawa Timur. Sebab penghasilannya dari jasa tukang pijat saat ini jauh berkurang dan hanya mengandalkan bantuan. Di rumah inilah, di Desa Karangrejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Warsini, nenek berusia 75 tahun tinggal seorang diri. Rumah berukuran hanya 5 kali 6 meter ini dibangun warga di atas tanah saudaranya karena iba melihat Warsini tak punya apa-apa. Hampir 6 tahun sudah ia tinggal sebatang kara setelah suaminya meninggal dunia. Anak pun Warsini tak punya. Nggih kiambakan. Saking nawang kemulan kiambakan mawon. Momen bakure. Apalagi pandemi COVID-19 membuat nenek yang berprofesi sebagai tukang pijat itu kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Dirinya hanya mengandalkan bantuan warga yang memberinya makan, termasuk bantuan pemerintah yang sejak 2 bulan terakhir tak pernah didapatnya lagi. Bantuan sembako yang dihentikan itu karena oleh pusat, maka kita ingin mengajukan kembali dan ini sudah kita lakukan pengajuan kembali pada awal bulan Januari dan ini belum ada keputusan untuk berhasil tidak, tapi kita terus pantau. Ya, meski tinggal seorang diri, tapi nenek Warsini sejatinya masih punya banyak tetangga yang begitu peduli, termasuk dari pihak desa yang rutin berikan makanan. Dan uluran tangan sesamalah yang kini jadi harapan nenek Warsini. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Subhanallah, walaupun sudah tua, namun nenek Warsini masih berusaha mencari rezeki sebagai tukang pijat. Namun karena pandemi COVID-19, nenek Warsini kesulitan untuk mendapatkan pelanggan untuk dipijat. Sudah tua, hidup sebatang kara dan mengalami kesulitan ekonomi. Nah, Ustadz Lutfi sebagai mukmin yang baik, memang kita seharusnya harus saling tolong-menolong seperti ini ya Ustadz, apalagi kepada kaum duafa. Betul Mbak Nurul, ibu ini luar biasa. Nenek ini dikategorikan nenek yang sangat sabar, ia tidak bergantung pada orang lain, ia berusaha memenuhi kebutuhannya meskipun tentu dalam kondisi yang sulit. Kesabaran inilah yang disebut dengan kesabaran tingkat tinggi. Yang kedua juga nenek ini luar biasa. Ia tetap berusaha untuk ikhtiar dengan berbagai cara. Karenanya alhamdulillah kita tentu sangat bersyukur tergerak untuk membantu nenek ini. Bahkan tetangga-tetangganya, bahkan masyarakat, bahkan pemerintah. Bahkan disebutkan seseorang yang membantu du'afa, yang betul-betul lemah secara usia, lemah secara finansial, lemah secara keadaan fisiknya, maka itu nilainya berlipat-lipat ganda di sisi Allah. Kata Imam An-Nawawi, seseorang membantu orang lain adalah kemuliaan. Apalagi kalau yang dibantunya adalah memang amat sangat membutuhkan. Yang kedua, seseorang membantu orang lain itu mulia. Apalagi yang dibantunya adalah wanita atau seorang nenek yang notabene betul-betul ia dalam keadaan sulit. Dan orang yang demikian layak dibantu. Karena berbagai aspek tentu ia termasuk kategori al-fuqara juga, termasuk kategori ad-du'afa juga. Dalam surat At-Taubah ayat 60, prioritas untuk dibantu adalah ad-du'afa, kelompok lemah, baik fuqara maupun masakin, tapi fuqara, orang-orang fakir, itu berada di urutan pertama. Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk dibantu. Mudah-mudahan ibu ini dapat dibantu terus oleh kita semuanya, oleh keluarganya, dan yakinlah ganjaran di surga amat sangat lebih besar dari Subhanahu wa ta'ala ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau kita lihat di tayangan tadi, para tetangga nenek Warsini pun dengan sukarela ikut mengurus nenek Warsini ya. Dan memang sudah seharusnya ya Ustadz jika hidup bertetangga melakukan hal seperti itu ya Ustadz. Ya, tetangga adalah orang terdekat dengan kita. Ketika ada kenikmatan, kita berbagi. Ketika ada ujian, kita pula berbagi. Saling membantu, saling meringankan beban. Ketika mendapatkan nikmat, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali Anda bantu adalah tetangga Anda. Dan itulah kita sebut dengan hakul jar, yaitu hak tetangga yang disebutkan oleh baginda bahwa Jibril berwasiat untuk kita selalu berbuat baik
membantu tetangga kita yang tinggal dekat dengan kita, insya Allah. Insya Allah tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan tetangga-tetangga nenek Warsini tadi patut dicontoh karena selalu memberikan bantuan terhadap sang nenek yang memang hidup sebatang kara.